Roronoa Zoro dikenal memiliki kemampuan berpedang di atas rata-rata. Teknik 3 pedang yang dia kuasai menjadi keunikan tersendiri dari karakter yang satu ini. Ditambah lagi ketika time skip, Zoro ini dilatih oleh pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece, yaitu Dracul Mihawk. Ketika Arts Wano pun, upgrade kekuatan yang diberikan oleh Oda Sensei kepada Zoro pun tak main-main. Zoro berhasil mendapatkan pedang Enma yang merupakan salah satu pedang yang mampu melukai Kaido. Peningkatan kekuatan yang didapatkan Zoro pun kemudian diuji dengan melawan salah satu komandan Yonko terkuat milik Kaido, yaitu King. Menariknya, di awal-awal pertarungannya melawan King, Zoro ini benar-benar dibuat tak berdaya oleh King. Bahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Zoro pun selalu ditahan dengan mudah oleh King. Namun seiring berjalannya pertarungan mereka berdua, akhirnya Zoro pun mengetahui titik kelemahan dari komandan Yonko terkuat milik Kaido ini, di mana hal ini pun menjadi awal Zoro membalikan jalannya pertarungan. Selain itu, Zoro pun berhasil menggunakan kekuatan Hosoku Haki-nya untuk memperkuat serangan dari pedang miliknya, termasuk pedang Enma. Dan apa yang dilakukan oleh Zoro ini berhasil membuat King harus mengakui kekalahannya dari Zoro. Nah, berhasil membuat King tumbang, tentunya ini juga bisa menjadikan Zoro ancaman yang serius dari kelompok bajak laut topi jerami. Dan kemungkinan besar bounty yang dimiliki oleh Zoro pun akan meningkat drastis setelah Arts Wano nantinya. Jika Zoro saat ini menjadi ancaman yang serius dari kelompok bajak laut topi jerami, mungkinkah Zoro mampu mengalahkan komandan Yonko milik Big Mom, yaitu Carlot Katakuri? Di mana Luffy saja belum berhasil membuat Katakuri benar-benar kalah, karena seperti yang kita tahu, duel Luffy melawan Katakuri bisa dibilang memiliki hasil yang imbang, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Nah, jika kita melihat King, Katakuri, dan Zoro, mereka bertiga memiliki keunikan masing-masing sebagai tangan kanan dari seorang kapten di kelompok bajak lautnya. King dengan kekuatan api yang menjadi ciri khas khusus dari ras Lunaria, Katakuri dengan kekuatan buah iblis paramesia spesialnya, serta kekuatan melihat masa depan yang dia miliki, dan Zoro dengan kemampuan berpedang dan potensi kekuatan Hosoku Haki yang sangat mengerikan. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, jika Zoro melawan Katakuri, siapa yang akan menang? Seperti yang Mimin jelaskan tadi, baik Zoro ataupun Katakuri memiliki keunggulannya masing-masing. Kemampuan berpedang Zoro yang dikombinasikan dengan kekuatan Hosoku Haki-nya, secara teori mampu melukai makhluk terkuat yang ada dalam cerita One Piece. Artinya, jika seorang Kaido saja bisa dibuat Zoro terluka, maka musuh seperti Katakuri pastinya bisa dilukai lebih parah dari Kaido. Namun masalahnya, Zoro ini belum secara penuh menguasai kekuatan Hosoku Haki-nya. Kekuatan Hosoku Haki pun memiliki sebuah ukuran kekuatan. Seperti contohnya saja saat Luffy berduel dengan Kaido, mereka berdua saling beradu kekuatan Hosoku Haki. Tapi karena Hosoku Haki yang dikeluarkan oleh Kaido lebih kuat, maka Luffy pun yang terpental dalam adu benturan kekuatan Hosoku Haki. Kita juga harus mengakui bahwa damage serangan pedang Enma memang sangat luar biasa mengerikan ketika disalurkan kekuatan Hosoku Haki. Tapi jika Zoro secara terus-menerus melakukan hal ini, maka stamina Zoro pun akan terkuras lebih cepat. Maka hal ini pun membuat Zoro tidak bisa bertarung lebih lama. Hal ini juga pernah dikatakan oleh Zoro sendiri saat pertarungannya melawan King. Ketika itu, Zoro mengatakan jika dirinya tidak memiliki waktu yang lama. Kalau terus bertele-tele melawan King, maka pedang Enma justru yang akan membunuhnya. Dan inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Katakuri. Mimin rasa sih Katakuri tidak akan main aman hanya karena dia mengetahui hal ini. Katakuri akan mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk melawan Zoro. Dengan kekuatan buah iblis Mochi Mochi no Mi tipe paramesia spesial miliknya, Katakuri mampu melancarkan serangan-serangan yang fleksibel. Apalagi buah iblis milik Katakuri ini sudah berada di tahap awakening. Zoro mungkin bisa menghindari dengan memotong-motong serangan milik Katakuri. Namun jika Zoro lengah, maka dia bisa terjebak oleh kekuatan mochi milik Katakuri. Selain itu, dari segi kelincahan, Zoro ini tidak selincah Luffy. Bahkan Luffy yang menggunakan gear second-nya saja saat melawan Katakuri
masih bisa dibuat terpojok oleh Katakuri. Apalagi Katakuri ini memiliki kemampuan kekuatan Ken Bunsoku Haki yang sudah berada di tahap melihat masa depan. Tentunya apa yang akan dilakukan oleh Zoro akan selalu dibaca oleh Katakuri, termasuk serangan-serangan milik Zoro. Dengan kata lain, serangan-serangan yang ditargetkan kepada Katakuri seolah-olah hanya terlihat menembus tubuh Katakuri, padahal sebenarnya Katakuri hanya menghindari serangan tersebut. Hal ini pun pernah diperlihatkan dan dijelaskan ketika Luffy mengetahui cara kerja dari kekuatan buah iblis milik Katakuri yang sebenarnya. Namun hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah jika Zoro melapisi serangannya dengan kekuatan Hosoku Haki-nya, mimin rasa sih serangan yang dilapisi kekuatan Hosoku Haki bisa saja mengenai targetnya tanpa perlu menyentuh. Dengan kata lain, serangan Zoro yang dilapisi kekuatan Hosoku Haki akan lebih memiliki jangkauan tebasan yang lebih besar dari yang diantisipasi oleh musuhnya. Jika Katakuri terkena sekali saja tebasan Hosoku Haki milik Zoro, maka dia benar-benar dalam bahaya. Karena Zoro pasti akan menganalisa jalannya pertarungan dan mencari titik lemah dari Katakuri. Katakuri memang memiliki kekuatan Hosoku Haki, tapi apakah kekuatan Hosoku Haki milik Katakuri ini mampu menahan serangan tebasan Hosoku Haki milik Zoro? Mimin rasa sih jawabannya tidak, karena Katakuri ini sepertinya hanya menggunakan kekuatan Hosoku Haki-nya untuk melapisi serangan Bushosoku Haki-nya, sehingga menambah damage serangannya, bukan untuk bertahan. Kemampuan bertahan Katakuri lebih mengandalkan kekuatan Ken Bunsoku Haki-nya yang sudah di tahap melihat masa depan. Jadi kesimpulannya adalah jika Zoro tidak menggunakan kekuatan Hosoku Haki-nya, maka teknik-teknik serangan Katakuri mungkin bisa mengejutkan dan mendominasi jalannya pertarungan. Namun jika Zoro melapisi serangannya dengan kekuatan Hosoku Haki-nya, maka Katakuri akan kesulitan untuk melawan Zoro. Ditambah lagi, jangkauan serangan tebasan yang lebih besar dari serangan Zoro ini akan membuat Katakuri lebih kesulitan mengantisipasi serangan Zoro, meskipun sudah menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan. Lalu, sekali saja Katakuri terkena tebasan Hosoku Haki dari pedang Zoro, maka dampaknya pun bisa luar biasa besar. Tentunya akan menimbulkan sebuah luka yang cukup serius, sehingga akan lebih mudah bagi Zoro untuk mengalahkan Katakuri. Mimin rasa sih saat ini Zoro memang bisa mengalahkan Katakuri, dengan catatan Zoro harus bisa benar-benar menguasai kekuatan Hosoku Haki miliknya. Dan level kekuatan Zoro ini pun sudah bisa disejajarkan dengan tangan kanan para Yonko seperti Katakuri dan King. Meskipun Zoro memiliki kesempatan menang melawan Katakuri, namun Katakuri pun masih bisa unggul jika Zoro tidak berhati-hati dalam pertarungannya. Kekuatan buah iblis Katakuri yang sudah berada di tahap awakening pastinya mampu menjebak Zoro dengan area yang lebih luas. Ditambah lagi, jika Zoro terus-menerus menggunakan kekuatan Hosoku Haki-nya tanpa memberikan serangan yang efektif, justru akan menjadi sebuah senjata makan tuan. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Siapa yang akan menang jika Zoro melawan Katakuri ini terjadi? Oke, silahkan berikan alasan kalian di kolom komentar. And see you next time.